Baik, terkait saksi yang dihadirkan oleh pihak terdakwa atau Nikita Mirzani, yaitu saksi ahli bahasa dan ahli pidana, terutama saksi ahli bahasa yang dengan tegas menyatakan bahwa percakapan antara Mail dengan Reza Gledis itu adalah negosiasi dan itu ada hubungan bisnis. Menurut saya kesimpulan yang disampaikan oleh ahli bahasa sangat-sangat berbeda dengan dakwaan yang sudah diajukan oleh pihak JPU. Karena dalam dakwaan sendiri di situ dikatakan bahwa ada namanya kalimat Mail menyatakan harus kalau tidak disumpel pakai uang 5M maka NM akan speak up. Itu bagian dari ada namanya unsur paksaan atau ancaman gitu loh. Kan begitu. Itu jelas. Memang ini sangat lebih halus. Memang saya mau katakan di sini bahwa unsur-unsur yang ada dalam pasal 368 dan 369 itu memang sangat sama-sama pemerasan, tetapi caranya berbeda. Kan begitu. Karena di dalam pasal 368 memang itu namanya caranya adalah pemerasan dengan ancaman kekerasan. Sementara di dalam pasal 369 itu adalah ancaman untuk pencemaran dan juga ancaman demokrasi ya. Jadi saya melihat di sini bahwa yang disampaikan oleh ahli bahasa saya pikir tidak relevan malah. Kemudian saksi ahli bahasa juga menyatakan bahwa dikasih contoh terkait pertanyaan dari JPU adanya unsur ancaman. Nah, saksi ahli bahasa mencontohkan bahwa ibarat ada seseorang mau pingin diancam orang lain untuk membunuh. Kalau kamu nggak kasih uang, akan saya bunuh. Itu ranahnya pasal 368, bukan 369. Memang 369 ini sangat tipis. Jadi otomatis contoh yang disampaikan oleh ahli bahasa itu berbeda. Itu ranahnya ke 368. Dan ahli bahasa saya pikir sudah offside. Bukan ranahnya dia. Ranahnya saksi bahasa ini. Ahli bahasa ini adalah terkait makna daripada kata-kata yang ada dalam dakwaan, terutama chat-chatnya itu, kemudian pembicaraan antara Mail dengan, jangan kemudian dia menyimpulkan, tapi inilah hak daripada si saksi bahasa, karena memang otomatis naluri saksi bahasa akan menguntungkan dari pihak terdakwa. Dan ingat, saksi ahli ini juga, apa sih tujuan saksi ahli? Tujuan saksi ahli adalah untuk membuat terang suatu pidana, dan kemudian juga dia untuk meyakinkan hakim, untuk memberikan pemahaman, tetapi juga dia terbatas. Jangan kemudian juga misalkan memang saksi ahli ya manusia, kemudian jangan sampai dia terlanjur terbawa emosi, kemudian akhirnya lari daripada keahlian yang dimiliki gitu, hanya karena untuk menguntungkan si terdakwa. Menurut saya sah-sah saja. Tetapi jangan kemudian dia akhirnya melenceng. Kalau saya bilang contoh tadi yang disampaikan tadi, akhirnya buat ke 368 dia bilang ke 369. Kira-kira begitu, demikian. Oke, Bang, tapi kan di sini jadi kayak terlihat sekali ya, Niki juga pun di situ sangat senang dengan kesaksian dari ahli bahasa dan sempat mengolok-olok JPU, ya kan, dari sikapnya Niki sendiri dan membandingkan dengan ahli bahasa dari pihak JPU yang bahwasanya tidak bisa memberi kejelasan yang lengkap seperti ahli bahasa dia. Mungkin Abang menanggapinya bagaimana nih Bang dengan olok-olokannya Niki juga terhadap JPU saat itu? Baik, terkait sikap perilaku Nikita Mirzani yang sudah sering dia melakukan itu, kalaulah memang cuma 1-2 kali atau sampai 3 kali lah, itu wajar. Seorang terdakwa memang dia lagi gundah gulana, mungkin dia secara psikologi dia merasa tertekan. Tetapi kalau sudah sering dia melakukan begitu, sikap perilaku yang tidak baik seperti itu sudah melampaui batas. Sebetulnya itu melanggar KUHAP, dan majelis hakim bisa menegur secara tegas. Kalau dia tidak mengindahkan juga bisa dikeluarkan dari persidangan sebetulnya. Cuman saya melihat majelis hakim cukup sabar. Harusnya majelis hakim tegas terhadap siapapun terdakwa yang kira-kira memang sudah melampaui batas. Memang kita lihat ini bukan cuma 1-2 kali ini kita melakukan sikap perilaku seperti itu yang tidak baik. Harusnya majelis hakim tegas, bukan terhadap Nikita Mirzani. Saya tidak ada tendensi apapun terhadap Nikita. Siapapun terdakwa yang sikap perilaku yang sudah berlebihan dalam hal tidak baik itu, maka hakim harus tegas. Itu KUHAP yang menyatakan itu. Demikian, terima kasih. Oke Bang, tapi gimana nih Bang? Kan di sini yakin sekali kan Niki dengan kesaksian saksi dari pihak mereka akan bebas, ya kan?
Dan minggu depan akan saksi dari Niki lagi, 4 saksi dan salah satunya saksi kesehatan. Mungkin relevan gak sih Bang dalam kasus ini saksi kesehatan didatangkan? Karena kan ini dari awal pemerasan. Gimana ya Bang menanggapinya? Baik, kalau nantinya ada saksi ahli dari bidang kesehatan untuk dihadirkan dalam persidangan, itu memang sah-sah saja, hak daripada terdakwa. Tetapi sebetulnya kalau bicara tentang ahli kesehatan, sangat-sangat tidak relevan dengan dugaan pasal yang diterapkan, isi daripada dakwaan. Karena dakwaan yang dibuat oleh JPU adalah terkait pasal 369 tentang pemerasan, ya kan, dan juga pasal 27B ayat 2, lalu TPPU. Kalau bicara soal saksi untuk ahli kesehatan, menurut saya sangat-sangat tidak relevan. Artinya agak perbedaan dengan pasal-pasal yang diterapkan terhadap Nikita Mirzani. Tetapi saya katakan tadi, sah-sah saja kira-kira dari pihak terdakwa untuk menghadirkan saksi apapun, saksi ahli apapun. Demikian. Oke, Bang, saksi ahli kesehatan ini kan dihadirkan setelah dia memanggil BPOM secara individual, tidak bisa hadir. Karena kan BPOM itu tidak bisa hadir kalau individual yang memanggilnya. Mungkin langkah Niki memanggil atau menyurati BPOM ini sudah benar atau belum sih Bang? Sebenarnya gitu loh. Ya, terkait saksi dari BPOM, harusnya memang pihak terdakwa ini atau penasihat hukumnya bermohon kepada majelis hakim, karena majelis hakim lah yang punya kewenangan untuk menghadirkan saksi ahli dari BPOM, bukan dari terdakwa. Nggak bisa. Ini ada aturan mainnya, ada aturan hukumnya gitu loh, bahwa harusnya mereka sekarang tadi minta bermohon kepada majelis hakim untuk menghadirkan saksi ahli dari BPOM, bukan dari terdakwa. Tidak bisa. Demikian, terima kasih. Oke Bang, mungkin kan Abang mengikuti juga seberapa ketika udah sampai batas pembuktian saat ini, seberapa ini sih Bang nanti Niki ini akan bebas peluangnya? Karena kan sudah dikasih tahu juga oleh hakim kalau putusan itu akan 28 Oktober nantinya. Ya kan, dikebut dengan masa tahanannya yang akan segera berakhir. Bang gimana nih Bang? Oke. Baik, kalau saya melihat dari fakta-fakta persidangan ya, apakah itu saksi ahli dari pihak JPU atau saksi ahli dari pihak Nikita Mirzani. Memang kalau saya melihat saksi ahli dari pihak JPU, terutama ahli bahasa dan ahli pidana. Ahli bahasa dengan tegas menyatakan bahwa terkait yang namanya adanya ancaman di sana. Otomatis pada saat komunikasi antara Mail dengan Richard Ledis, jelas di sana Mail mengatakan kalau Nikita Mirzani tidak speak up, makanya harus disumpel. Iya, ditutup mulutnya katanya, pakai 5M, kemudian ditawar. Itu jelas di sana. Itu yang dari saksi ahli bahasa. Kemudian ahli pidana sudah menyatakan dengan tegas bahwa unsur-unsur pidana yang ada di 369 dan 27B ayat 2 itu otomatis unsur terpenuhi unsur-unsurnya. Dan juga unsur-unsur pidana yang ada dalam pasal TPPU, pasal 3, 4, dan 5 itu terpenuhi. Sementara memang saksi ahli bahasa dan pidana yang dihadirkan oleh terdakwa yang menyatakan ahli bahasa menyatakan tidak ada ancaman di sana, bahkan itu adalah negosiasi dan itu ada hubungan bisnis. Ya, itu jelas daripada saksi ahli dari terdakwa. Oke saja, terutama saksi ahli pidana dari terdakwa juga menyatakan bahwa unsur-unsur pidana tidak terpenuhi. Kemudian unsur-unsur baik di pasal 39 dan 27B ayat 2 tidak terpenuhi, dan juga TPPU unsur-unsurnya tidak terpenuhi. Namun saya sebagai praktisi hukum melihat, menurut pendapat saya bahwa kalau kita lihat dari fakta persidangan dan juga isi dakwaan, maka kita melihat saksi ahli daripada pihak JPU yang sangat kuat, sangat kuat, karena itu sangat-sangat berhubungan, ada kaitan erat dengan dakwaan, dengan pasal yang diterapkan, terutama masalah chat-chat dan juga rekaman percakapan. Jadi kalau saya melihat antara dua keterangan saksi, baik JPU maupun Nikita Mirzani, maka kalau saya melihat lebih kuat daripada saksi ahli yang daripada JPU. Tapi namun saya harus sampaikan di sini bahwa
Memang ini endingnya ada di majelis hakim. Majelis hakim yang menentukan saksi ahli yang mana yang akan dipertimbangkan, apakah saksi ahli di JPU ataupun di Kitab Sani. Memang semua itu kembali ke saksi ahli, majelis hakim, karena kami tidak boleh, kami kan ini bisa offside. Kemudian saya melihat nanti putusan nanti, ya saya berharap sih memang majelis hakim yang menangani perkara ini betul-betul tegak lurus, betul-betul berdasarkan dengan kebenaran dan keadilan. Ya, jangan sampai berpihak lah. Saya yakin bahwa kita coba bangun kepercayaan kepada majelis hakim bahwa dia akan netral. Karena ini kasus ini sudah viral. Dan menurut saya agak sulit untuk menghindar. Jujur aja, saya harus sampaikan di sini. Walaupun tetap selalu kami sebagai lawyer, sebagai orang hukum mengedepankan asas presumption of innocence, asas praduga tak bersalah. Namun sekali lagi saya katakan, memang fakta persidangan antara saksi yang biasa dan saksi ahli dari pihak JPU sangat-sangat kuat. Agak sulit untuk dihindari. Saya bukan berarti saya berpihak kepada RJ, tidak. Saya berbicara berdasarkan fakta-fakta persidangan yang terungkap di persidangan. Maka kemungkinan besar ya, tidak 100%. Kalau 100% berarti saya offside, nggak boleh saya. Kemungkinan besar ini kita akan tetap dijatuhkan bersalah. Tapi untuk masalah berapa hukumannya itu nanti majelis hakim nanti. Karena kan nanti ada tahapan lagi, ada penuntutan dari pihak JPU, kemudian nanti ada namanya pledoi, nota pembelaan, kemudian replik, duplik, kemudian baru putusan. Sekali lagi saya katakan, endingnya ada pada majelis hakim. Sekali lagi, semoga majelis hakim dalam memutuskan perkara ini betul-betul mengedepankan kebenaran dan keadilan, tidak berpihak, karena ini juga semata-mata untuk masyarakat luas, siapapun terdakwanya, sebab terdakwa ini adalah bagian orang yang mencari keadilan. Kalaupun nanti terbukti bersalah, ya NM harus bertanggung jawab. Kalaupun memang tidak terbukti, berarti NM harus dibebaskan. Kira-kira begitu, demikian. Oke, terima kasih Bang. Ya.